أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan topik sebelumnya di mana terdapat kesejajaran antara proses penciptaan alam semesta ini secara bertahap yang dimulai dengan peristiwa Big Bang atau dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dikatakan mulai dari keadaan ratqan, lalu dikatakan fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya dengan penciptaan manusia di dalam rahim ibu, juga mengalami proses pembelahan secara bertahap yang dari keadaan tak berbentuk berupa perpaduan nutfah laki-laki dan sel telur perempuan menjadi zigot, menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang-tulang yang disaluti daging, akhirnya menjadi janin bayi, dan setelah berumur 9 bulan maka janin tersebut keluar dari rahim ibu untuk melanjutkan kehidupan di suatu dunia yang lebih luas daripada dunia rahim. Begitu juga keberadaan manusia di luar rahim ibu pun ada batasnya, yaitu manusia setelah mengalami perkembangan dari bayi menjadi balita, menjadi dewasa, menjadi tua, akhirnya akan kembali lagi menjadi tua seperti anak-anak dan akhirnya akan mengalami kematian. Apakah setelah mati itu selesai kehidupan? Tidak. Karena yang mati itu adalah jasad. Yang mati itu, yang akan hancur itu adalah jasad. Tetapi ruh manusia akan melanjutkan kehidupannya yang tak terbatas di alam akhirat. Di mana di alam akhirat inilah manusia memiliki tubuh baru yang keadaannya sesuai dengan baik buruknya amal kehidupan manusia di dunia, yaitu sesuai dengan taat dan tidak taatnya manusia kepada kehendak Allah SWT yang telah dijelaskan berulang kali bahwa kehendak Allah Ta'ala itu berupa hukum, baik hukum alam maupun hukum syariat. Oleh karena itu, manusia mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus taat kepada hukum alam maupun hukum syariat. Pelanggaran terhadap hukum alam maupun hukum syariat akan membawa dampak buruk yang akan dirasakan di alam akhirat berupa yang dikatakan menjadi penghuni neraka dan menjadi penghuni surga. Adapun neraka itu sendiri pada hakikatnya bukan merupakan siksaan Allah Ta'ala, melainkan merupakan akibat perbuatan manusia sendiri. Contohnya, bagi seorang yang sehat, paru-parunya sehat, atau lidahnya sehat, tidak sariawan, maka ketika pada pagi hari, ketika udara sangat segar, bagi orang yang sehat, udara yang segar, makanan apapun yang disantap akan terasa nikmat. Tetapi bagi orang yang mohon maaf ada gangguan dalam pernapasannya, misalnya ada asma
atau mulutnya penuh dengan sariawan, luka-luka, maka jangankan makanan yang enak, yang tidak enak, sekalipun makanan yang lezat, ketika lidah kita penuh luka, maka apa yang kita santap akan merupakan suatu siksaan. Begitu juga udara yang segar pagi hari, bagi orang yang ada gangguan pernafasan akan sangat menyiksa sekali. Nah, itulah keadaan yang disebut di akhirat keadaan dalam neraka. Jadi apa yang dirasakan manusia di dalam neraka maupun di surga merupakan akibat sikap manusia sendiri terhadap kehendak Allah Ta'ala, terhadap hukum alam maupun hukum syariat. Nah, atas dasar inilah maka Allah menghendaki supaya manusia setelah selesai hidup di dunia ini akan meninggal dunia, masuk ke alam akhirat. Bila ada proses yang namanya alam barzah sebelum alam kebangkitan, tapi pada hakikatnya Allah mengharapkan setelah manusia hidup di dunia ini akan melanjutkan hidup di akhirat yang disebut dalam kehidupan surgawi. Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa pada umumnya orang beribadah, melakukan ritual-ritual keagamaan itu seakan-akan mengejar-ngejar surga. Padahal tujuan Allah SWT mengutus para nabi, para rasul, terutama para nabi pembawa agama, bukan sekedar supaya manusia mendapat surga, tetapi tujuan beragama adalah supaya manusia dalam kehidupannya di dunia ini juga memiliki pribadi surgawi. Bukan hanya sekedar mengejar-ngejar pahala surga. Sebab jika manusia dalam kehidupannya melalui ketaatannya kepada Allah Ta'ala, baik terhadap hukum alam maupun terhadap hukum syariat, memperoleh suatu jiwa surgawi, pribadi surgawi, maka otomatis surga itu, pahala surga juga, kenikmatan surga juga, itu otomatis akan diperoleh. Jadi inilah tujuan beragama itu, tujuan pengutusan Rasulullah itu, supaya di dunia ini juga manusia menjadi berpribadi surgawi, bukan berpribadi jahannami. Sebab apa? Sebab Allah mengatakan bahwa dari seluruh makhluk ciptaannya, manusia merupakan khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Yang namanya wakil atau khalifah tentu antara wujud yang diwakili dengan wakilnya, atau antara wujud wakil dengan wujud yang diwakilinya harus ada kesesuaian. Jika Allah SWT memiliki asmaul husna, sifat-sifat terpuji, yaitu sifat-sifat tasbihiyah terutama, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala yang harus ditiru, yang mampu ditiru oleh manusia. Bahkan secara alami, sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga dimiliki oleh makhluk lainnya secara alami. Tapi yang paling berpotensi untuk melaksanakan, meniru sifat-sifat terpuji Allah Ta'ala yaitu umat manusia. Dan di antara para Rasul Allah yang paling sempurna dalam memperagakan sifat-sifat sempurna Allah SWT adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 22 Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa sesungguhnya bagi kalian dalam pribadi Rasulullah SAW Muhammad adalah ada suri teladan terbaik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah di dunia ini juga, bukannya di akhirat. Bertemunya apa? Yaitu mampu memperagakan sifat-sifat terpuji Allah Ta'ala
sehingga keberadaan manusia di dunia ini juga seperti Rasulullah SAW, yaitu merupakan rahmatan lil alamin, bukan merupakan laknat bagi alam, merugikan sesama manusia, merugikan sesama makhluk, juga merusak alam semesta. Bukan seperti itu. Inilah tujuan diturunkan Nabi Muhammad dan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Insyaallah pembahasan ini akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.